Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih untuk kalian para pendengar pemirsa channel Sunyi Sepi. Semoga cerita dari kami ini bisa menghibur dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan rasa terima kasih yang amat besar dari tim untuk kalian yang sudah like, yang sudah komen, dan juga sudah subscribe di channel Sunyi Sepi ini. Semoga channel ini bisa berkembang dan menjadikan channel ini lebih baik ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman seseorang yang pernah mengalami dirinya itu disandat oleh keluarganya sendiri. Disandat karena masalah yang sepele, tapi menurut si pelaku mungkin itu masalah yang sangat besar. Tapi bagi korban yang saya kulik atau yang saya cari informasinya, itu masalahnya itu tidak seberapa. Berdasarkan dari pengalaman beliau, mohon maaf sebut saja namanya Bu Inem. Bu Inem ini memang mempunyai satu masalah dengan kakaknya sendiri soal pembagian harta warisan yang secara pembagian itu sebenarnya sudah sama rata. Cuman yang namanya manusia itu sifat serakahnya itu tidak lepas. Makanya mungkin dari kakaknya Inem ini berkeinginan ingin mengambil jatahnya Inem. Nah waktu itu Inem dan ketiga anaknya ini ya dikarenakan menurut pembagian ahli waris sebelumnya itu sudah dibagi rata, ya Inem ini tidak mau. Tapi ngototnya kakaknya dikarenakan secara pembagian menurut si pelaku itu tidak rata, makanya meminta jatah Inem itu untuk dikurangi. Nah waktu itu sudah diberikan karena ngototnya masalah itu kan diberikan sama Inem, daripada ujung-ujungnya keluarga itu pecah atau berantakan, dikasihkan. Nah dikasihkan sebagian hak milik untuk kakaknya itu. Tapi setelah diberikan tersebut, kakaknya ini ternyata tidak terima begitu saja. Karena dibalik mohon maaf waktu itu anak-anaknya Inem ini pernah mengucapkan sesuatu ke orang tua, yaitu ke kakaknya Inem ini, ke kakaknya Bu Inem, silahkan kamu ambil tapi tidak akan membawa keberkahan karena itu bukan hak kamu. Itu kata ketiga anaknya. Nah ketika kata-kata itu muncul mungkin membuat kakaknya Bu Inem itu tersindir atau tersinggung. Ya karena memang sebenarnya kalau mohon maaf, kalau dari saya yang dapatkan informasi itu sebenarnya sudah rata. Tapi wallahu alam itu pembagian dari mereka. Tapi yang saya ceritakan di sini tentang pengalaman Bu Inem yang waktu itu sampai dia itu hampir seperti bagaikan mayat hidup itu selama 3 bulan lamanya. Orang yang tadinya gemuk, seger, yang berat tubuhnya itu sampai 80 kg bisa turun sampai 40 kg, turun drastis itu dalam tempo 3 bulan. Ini yang membuat kondisi fisiknya Bu Inem itu benar-benar membuat seluruh keluarganya itu kebingungan waktu itu. Kok tahu dari kakaknya? Nah ini ingin saya ceritakan. Masalah itu muncul semenjak anaknya itu mengucapkan sesuatu itu ke pamannya. Tidak akan membawa keberkahan jika hal itu tetap diambil. Ternyata kata-kata itu memunculkan perselisihan dari keluarganya kakaknya Bu Inem, yaitu anak-anaknya hanya silaturahminya itu menjadi terputus. Nah terputusnya itu ternyata lewat paranormal ataupun lewat dukun ini menyerang ke Bu Inem dengan tujuan apa? Apapun yang dimiliki oleh Bu Inem itu habis untuk biaya perobatan, dan itu terbukti. Selama 3 bulan lamanya Bu Inem
terbaring di tempat tidur. Sampai kondisi tubuhnya itu benar-benar turun 50%. Awalnya mereka tidak mengira, keluarganya tidak mengira sama sekali kalau itu perilaku dari kakaknya. Sering mencium bau-bauan yang sangat amis, baunya itu sangat busuk, itu di belakang rumah. Dan itu setiap sore, setiap jam 5 menjelang maghrib, bau itu selalu muncul. Tapi waktu itu, Bu Inem dan ketiga anaknya yang seorang janda ini, itu tidak pernah berpikir apa-apa, tidak berpikir secara negatif. Hanya mencari apa sumber baunya itu. Tapi tidak ada bangkai, tidak ada telur busuk, ataupun semacam apapun yang menimbulkan bau busuk itu. Itu awal. Seringnya mencium bau busuk itu setiap sore menjelang maghrib. Ternyata membuat hidungnya, mohon maaf, seperti indera penciuman dari Bu Inem ini terganggu. Yang membuat setiap kali dia mau makan, itu selalu keluar. Jadi tidak pernah, mohon maaf, selama beberapa hari, itu kondisi Bu Inem ketika ingin makan, masuk tapi selalu keluar, memutahkan lagi. Dan kondisi itu terus menerus sampai hampir kurang lebihnya itu kata Bu Inem awalnya 7 hari, hampir seminggu. Kondisi itu sempat dirawat di rumah sakit. Katanya butuh suplemen. Katanya kalau dari pihak analisa dokter, ini seperti mah, gejala tipes dan sebagainya. Diberikan vitamin, tapi tidak memberikan efek baik juga, sadar sesaat. Nah, setelah 1 minggu itu, kondisinya Bu Inem itu tidak kunjung membaik. Semakin hari semakin melemah. Sampai akhirnya di usia 2 minggu setelah perawatan dari rumah sakit ini yang tidak memberikan efek baik, keluarganya itu anak-anaknya sampai kebingungan harus kemana lagi. Mencoba ke salah satu rumah sakit ternama di kota itu, dibawa ke rumah sakit itu, didiagnosis katanya ibu ini penyakitnya ini itu dan sebagainya, yang secara ilmu kedokteran, mohon maaf, itu seperti tidak mau menerima asupan makanan, hanya infus yang bisa masuk ke tubuhnya. Nah, kondisi yang setengah bulan inilah yang membuat kondisi fisiknya Bu Inem yang tadinya gemuk itu semakin lama semakin kurus. Ya karena tubuh manusia siapapun yang selama hampir setengah bulan tidak makan tidak apa, tetap akan mengurangi fisiknya. Dan itu terjadi pada Bu Inem. Dan keadaan itu berlanjut. Keadaan itu berlanjut sampai ketiga anaknya 1 minggu di dalam rumah sakit, dirawat lagi di sana. Hanya infus yang masuk. Tidak ada tanda-tanda kalau ibunya yaitu Bu Inem itu lebih baik. Sampai akhirnya usahanya ketiga anaknya di rumah sakit ini nyerah. Karena apa? Biaya perawatan di rumah sakit itu sangat banyak, melonjak. Harus jual sawah, dibawa pulang, dicari lewat alternatif, lewat dukun waktu itu pertama kali. Ketiga anaknya itu salah satu anaknya, anak yang pertama yang laki-laki, sebut saja namanya Harso. Nah, Harso ini mencoba mencari informasi, mencoba mencari bantuan lewat praktisi, apa yang menyebabkan ibunya itu seperti itu. Katanya, kata Bu Inem lewat cerita anaknya Harso, ini ada orang yang sengaja menaruh sesuatu di rumah ibu yang membuat kondisi ibu itu lemah, yang membuat kondisi ibu tidak mau menerima makan apapun. Tujuannya apa? Kata Harso waktu itu, menanyakan ke dukun, tujuannya apa? Untuk menghabiskan seluruh hartanya. Tapi tidak dibuat mati, tidak dibuat meninggal, tapi dibuat sakit, agar seluruh biayanya itu dari harta warisannya itu bisa habis untuk biaya perobatan ibunya Bu Inem. Harus menanyakan ke dukunnya, dari mana, siapa sebenarnya orang yang melakukan setega ini, orang yang sudah tega melakukan ke ibunya. Hasil dari penerawan dukunnya itu waktu itu menjawab kalau itu tidak jauh, ini masih ada hubungan darah. Nah, waktu itu Harso
Yang mengingat hubungan darah, yang mempunyai masalah itu hanyalah pamannya sendiri. Dia menceritakan, Harso ini menceritakan ke dukunnya, apakah ciri-cirinya seperti ini. Dijawab betul. Disitulah Harso semakin dendam, sakit hati terhadap pamannya. Tapi apa daya, bukti tidak ada. Diceritakan ke ibunya, Bu Inem, kalau semua ini adalah perilaku dari pamannya sendiri, kakaknya ibu. Terus bagaimana? Dukunnya tidak mampu. Karena apa? Kemampuan dari dukunnya, kakaknya itu jauh lebih tinggi. Cuman hanya mampu memberitahu bahwa yang digunakan, ilmu santet yang digunakan untuk menyerang ibu kamu itu santet yang luar biasa. Terus bagaimana Mbak Dukun? Nyerah waktu itu dukun yang pertama kali didatangi Harso, anaknya Bu Inem, itu nyerah, mengakui kalau kekuatan dukun dari pamannya Harso jauh lebih baik. Disampaikan ke Bu Inem. Bu Inem semakin bingung, sementara kondisi fisiknya yang hampir 1 bulan ini semakin melemah. Rawat jalan, setiap hari harus menggunakan infus. Hanya terbaring lemas di atas tempat tidur. Harus kebingungan, harus mencari kemana lagi bantuan. Sampai seorang ustadz di lingkungan setempat, seorang imam musola, mencoba diminta bantuan oleh Harso agar mencoba menjadikan agar imam musola ini mau membantu dirinya dan ibunya agar apa yang dialami ibunya itu menjadi lebih baik, diringankan. Dipanggil imam musola ini, tapi pada kenyataannya mungkin yang namanya, mohon maaf, energi kekuatan jin itu juga ada fasenya. Nah ini ternyata tidak disanggupi oleh imam musola tersebut, justru malah menyerang balik, membuat dirinya itu merasa mual-mual. Karena apa? Kondisi tubuhnya Bu Inem itu seperti bau busuk, tubuhnya itu seperti bangkai. Setiap kali ada keluarga yang menjenguk, keponakan-keponakannya, keluarga dari suaminya, itu selalu tutup hidung. Karena apa? Kondisi tubuhnya Bu Inem itu seperti bangkai. Tubuh yang lemah, terbaring di tempat tidur, dengan mengeluarkan bau busuk. Seperti bangkai. Ini yang dialami Bu Inem. 1 bulan lamanya dia terbaring. Sampai datang salah satu keluarga yang waktu itu menjenguk Bu Inem. Ini pernah menyatakan ke Harso sebagai anaknya, itu ibu kamu itu kena pelet seperti ini. Ini pelet yang tidak sembar. Ibumu ini kena santet yang seperti ini. Ini santet bukan sembarangan. Ini santet itu kelasnya itu bukan kelas jin biasa. Ini seperti siluman. Maksudnya gimana? Siluman ini tidak akan mati, tapi hanya bisa dilunturkan. Terus bagaimana Kang? Harus kebingungan. Coba kata orang yang waktu itu menjenguk ibunya, coba kamu Harso, lihat baik-baik tatapan ibu kamu. Lihat baik-baik bagaimana tubuh ibu kamu. Apakah ada yang aneh? Harus semakin bingung. Maksudnya gimana Kang? Bagaimana dengan tatapan ibu? Tatapan ibu biasa saja. Lihat, tatapan ibumu itu seperti bukan orang yang masih hidup. Itu tatapan yang kosong. Ketika diajak bicara oleh siapapun yang datang menjenguk beliau, yaitu Bu Inem. Bu Inem itu seperti orang yang sudah tidak ada. Tatapannya itu kosong. Nah, kondisi tubuhnya ini, secara baunya itu seperti bangkai. Santet yang digunakan oleh orang tersebut ini tujuannya apa? 1, bukan hanya untuk menghabiskan hartamu, tapi juga ingin membuat ibumu seperti mayat hidup. Innalillahi jabara. Terus bagaimana Kang? Kita doakan saja. Semoga Allah memberikan petunjuk untuk kita bagaimana kita bisa menetralisir apa yang sudah mempengaruhi ibu kamu. Terus bagaimana? Kita bermunajat, kita jangan menyerah diri. Jangan kita berserah kepada orang pintar atau dukun, apalagi ke praktisi-praktisi yang hanya menggunakan perewangan. Bersandarlah dan pasrahlah kepada yang punya hidup.
Disitulah kita akan mendapatkan hidayah dan yang lebih baik dari pertolongan selain daripada dukun. Buat apa? Sampean Kang Harso, orang yang beriman, bertakwa, tapi masih datang ke dukun. Sampean sudah tahu siapa pelakunya. Iya Kang, pelakunya paman saya sendiri. Tapi pesan saya, jika keadaan ibumu itu membaik, jangan kamu pernah dendam terhadapnya. Tidak bisa Kang, kata Harso waktu itu, tidak bisa Kang. Nah, setelah komunikasi Harso dengan orang yang berkunjung, sebut saja namanya Pak Imam. Nah, Pak Imam ini menyarankan ke Harso dan kedua adiknya untuk melakukan puasa rutin. Puasa, tapi puasa itu untuk siapa? Untuk dirinya. Semoga dengan puasamu itu bisa membuat ibumu itu jauh lebih baik. Memintalah dalam keadaan kamu berpuasa. Sementara saya akan bantu sebisa mungkin agar bisa menetralisir apa yang sudah mempengaruhi ibu kamu. Tapi mohon maaf, ini butuh waktu lama. Butuh waktu lama berapa Pak Imam? Wallahu a'lam. Tapi yang penting kita berusaha. Semua apa yang ada di rumah ini, termasuk barang-barang yang sudah pernah ada di belakang rumah ini yang mengandung unsur jahat, kita singkirkan dulu. Kita netralisir ibu kamu satu persatu. Apa yang sudah merasuki dari ujung kepala sampai ujung kaki ini agar bisa dinetralisir. Dinetralisir sama Pak Imam. Dari mulai ujung kepala, dimulai ditata. 1 minggu proses untuk menetralisir, itu belum selesai, belum apa-apa. Setiap kali usaha yang dilakukan Harso, kedua adiknya termasuk Pak Imam, kejadian-kejadian mengerikan itu benar-benar muncul di rumah mereka. Suara gemuruh, auman seperti hewan buas, muncul seperti sosok pocong. Itu benar-benar membuat ketiga anaknya Bu Inem itu benar-benar ketakutan. Itu ketika Pak Imam berusaha menetralisir, membacakan doa-doa. Sosok-sosok anak itu muncul di sekitaran rumah Bu Inem. Hewan buas, suaranya begitu menggelegar, membuat ketiga anaknya Bu Inem yang ada di samping Bu Inem itu ketakutan. Sementara Pak Imam yang masih ada di sholat, yang masih ada di ruangan sholat, itu masih berzikir. Seperti ada pertarungan. Kata Harso, seperti ada pertarungan antara Pak Imam dengan apa yang sudah mempengaruhi ibunya ini. Kondisi Bu Inem semakin lama semakin parah. Tubuhnya semakin kurus. Hanya infus yang bisa masuk ke tubuhnya. Sementara sesuap nasi, 1 sendok nasi ketika dicoba masukkan ke mulutnya ibunya, selalu keluar dan selalu keluar. Seperti manusia yang sudah tidak mau menerima makan. Hanya infus untuk apa? Ya untuk menjaga kondisi tubuhnya. 1 bulan lamanya. Pak Imam yang memang masih kerabat dari suaminya, itu hanya singgah di situ. Dia merelakan waktunya untuk tidak bekerja. Dia Pak Imam ini poyan sama istrinya karena melihat kondisi budenya yaitu Bu Inem dalam keadaan yang kritis. Ini meminta ke istrinya agar apa yang dilakukan itu usahanya di rumah itu di handle istrinya. Istrinya menyetujui. Di situ Pak Imam hanya fokus menetralisir apa yang menjadi pengaruh Bu Inem. Santet mayat hidup itu benar-benar membuat Pak Imam itu seperti kewalahan. Dia merasakan bagaimana tubuhnya itu seperti bau busuk juga. Pernah Pak Imam ketika bertarung melawan kekuatan energi negatif yang ada di dalam Bu Inem sampai mempengaruhi tubuhnya Pak Imam. Hawa bau busuk itu dicium oleh ketiga anaknya Bu Inem. Itu ya, bau yang sama, bau busuk yang sama antara Bu Inem dan Pak Imam. Itu bagaikan mayat hidup, tapi kondisi Pak Imam itu hanya di luaran, di sekitar tubuhnya, tidak masuk seperti kondisinya Bu Inem. 1 bulan Bu Inem mulai bisa tersadar, tatapannya mulai bisa melihat ketiga anaknya.
Tapi belum bisa dia bangkit dari tempat tidurnya. Hanya tatapan matanya, hanya mulutnya dan suaranya yang keluar. Nah, disitulah mulai Pak Imam memberikan masukan, memberikan nasihat ke budenya, yaitu Bu Inem. Membaca istighfar, sholawat Nabi, terus menerus. Kalaupun tidak bisa dalam mulut, dalam hati, dalam pikiran, terus menerus. Sampai 1 minggu semenjak sadarnya Bu Inem dengan tatapan dan mulutnya yang sudah bisa mengucapkan kalimat walaupun itu lirih. Sementara kondisi tubuhnya seperti lumpuh, baunya itu seperti bangkai, lambat laun. Seminggu setelahnya aroma itu semakin hilang. Tapi kondisi fisiknya itu masih sangat lemah. Hanya baunya saja yang hilang selama 1 minggu. 1 bulan, 1 minggu. Itu aroma, bau busuk, bau bangkai itu baru hilang. Butuh waktu lagi, 1 minggu lagi, hampir 1,5 bulan. Pak Imam ada di tempat budenya dengan Harso dan kedua adiknya. Bermunajat, meminta. Dengan sholat malam, sholat hajat, sholat tahajud, puasa rutin. Dilakukan ketika anaknya Bu Inem. Dengan tujuan dan meminta, berharap. Semoga dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, dengan adanya Pak Imam bisa menyembuhkan ibunya. 1/2 bulan setelah kondisinya mulai bisa sadar, mulai bisa duduk, mulai bisa membungkukkan badannya. Walaupun kakinya ini belum bisa ditaruh di lantai, masih dalam posisi selonjor, tapi setidaknya badan itu sudah mampu duduk. Rasa sakit yang dialami Bu Inem penuh yang membuat ketika anaknya itu selalu menangis, melihat bagaimana kondisi ibunya yang ketika ingin duduk saja harus dibantu, dipapa, ingin duduk dengan panggilan, "Nak, bangunkan ibu, bangunkan ibu." Dipapa, ditanduk untuk bisa berdiri, bisa duduk. Sementara 2 kakinya itu masih selonjor, belum bisa digerakkan sama sekali. 1 bulan 21 harinya, mulailah terasa seluruh badannya, seluruh kondisi badannya Bu Inem itu sudah seperti kondisi semula. Sudah bisa digerakkan, sendi-sendi tulang. Tapi karena terlalu lama, hampir 2 bulan lebih, hampir 3 bulan kurang 1 minggu waktu itu Bu Inem ada di tempat tidur. Mungkin sendi yang sudah terlalu lama berhenti, membuat linung sampai dia ketika berdiri sering terjatuh. Mencoba untuk dilepaskan, tapi kenyataannya Bu Inem tidak mampu untuk berdiri. Dipapa oleh Harso dan kedua adiknya. Ketika dilepaskan jatuh Bu Inem, tangisan pecah. "Ibu, ibu bangun, Bu." Sementara Pak Imam masih ada di situ melihat kondisi Bu Inem yang semakin membaik. Rasa syukur, alhamdulillah, kondisi Bu Inem ini semakin membaik. Tapi ketika anaknya benar-benar merasakan bagaimana perjuangan ibunya ingin menjadikan hidupnya itu menjadi lebih bermakna. Sampai Bu Inem berucap, "Salah apa ya Allah? Aku salah apa? Sehingga aku mendapatkan ujian seperti ini. Yang membuat beban ketika anakku. Yang harus mengganggu orang lain, keponakanku yaitu Imam." Itu Bu Inem. Ketika 1 minggu setelahnya, suasana rumah yang seperti dasarnya itu memang ada sandet. Ternyata di belakang rumah itu ada sebuah telur 3 butir. Telur angsa, yaitu telur banyak yang berukuran besar itu. Itu ada cangkangnya itu di belakang. Ketika hari terakhir, sewaktu kondisi ibunya yang mulai sadar, suara itu seperti letusan petasan. Jedar. 3 kali beruntun suara itu meletus. Mungkin itu pengaruh sandet yang sudah luntur, pengaruh sandet yang sudah melebur. Tapi timbul suara-suara ledakan. Setelah diteliti, ledakan itu ternyata apa? Telur angsa yang berukuran besar tersebut itu ada 3 biji, ada di belakang rumah.
Dan mungkin itu adalah media perantara yang membuat bau busuk dan seperti bagaikan mayat hidup itu Bu Inem. Ketika Harso meminta sama Pak Imam, yaitu kakaknya sendiri, kakak sepupu, tolong kembalikan. Dijawab sama Pak Imam, tidak perlu kita kembalikan. Biarkanlah Allah yang Maha Tahu yang memberikan jawaban. Apapun yang menjadi haknya pasti akan diberikan. Siapapun yang menanam pasti akan memanen. Tidak usah kita mengembalikan apa yang sudah orang berikan. Baik buruknya serahkan kembali kepada Sang Pencipta. Tentang ibumu, kamu, dan adik-adik kamu, jadikan ini pelajaran hidup untuk kalian agar kalian lebih hati-hati dalam menggunakan lisanmu. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Ketika hati sudah tersakiti, hati sudah tertutup, iblis yang menjawab, iblis yang menerima. Dan yang terjadi apa? Seperti ibumu. Bingung ibu kamu, dan kamu pun lebih repot. Ini pelajaran untuk kamu, Harso dan kedua adik kamu. Jaga lisanmu, jangan sampai kata-kata itu membuat orang lain itu menjadi sakit hati. Itu pesanku, kata Pak Imam. Disampaikan ke Harso. Harso mendengarkan apa yang disampaikan Pak Imam ini. Dan juga termasuk ibunya Bu Inem. Hanya mereka ini saling merangkul. Rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada anaknya Bu Inem. Yaitu siapa? Anak dari adik orang tuanya, Imam. Rasa terima kasih yang sangat besar. Dan semenjak saat itu Harso, kedua adiknya, dan juga Bu Inem semakin mendekatkan diri terhadap siapa? Sang Pencipta yang punya hidup, agar selalu hidupnya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengalami kejadian yang sama, tidak lagi mengalami hal-hal yang lebih buruk lagi. Sementara harta yang digunakan untuk berobat itu semuanya itu hampir habis. Ya karena apa? Berobat dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain itu butuh biaya yang sangat banyak. Mulai semenjak keadaan ibunya itu mulai membaik, Imam pamitan sama Harso dan budeknya yaitu Bu Inem. Sementara Harso hanya mengabarkan ke Imam kalau kondisi ibunya itu sudah membaik, sudah mulai bisa berjalan, makan sudah normal, sudah keadaannya sudah membaik lagi. Rasa syukur itu sangat-sangat dirasakan oleh satu keluarga, yaitu Bu Inem dan ketiga anaknya. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Berhati-hatilah dalam setiap lisan atau kalimat yang diucapkan ke orang lain. Jangan sampai seperti kisah di cerita Bu Inem dan juga Harso. Ketika kalimat yang diucapkan itu menyinggung perasaan orang lain, itu bisa menghancurkan, menjadikan petaka. Karena sakit hati itu tidak ada yang tahu apakah itu bisa diterima atau tidak. Jika kenyataannya tidak bisa diterima seperti apa yang dialami Bu Inem, dia harus menanggung bagaimana dia merasakan seperti mayat hidup selama 3 bulan. Hanya karena apa? Masalah kalimat yang sepele. Tapi rasa sakit itu ternyata membuat petaka untuk keluarganya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan banyak-banyak manfaat untuk kita semua. Agar lebih berhati-hati dalam menjaga lisan kita untuk siapapun. Jangan sampai menyakiti orang lain. Terima kasih. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.